Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jawa Barat dimanapun Anda berada. Senang sekali pada hari Selasa ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Forum Publik. Semoga Anda yang sedang melaksanakan ibadah puasa juga senantiasa diberikan kelancaran dan tentunya bisa menyimak acara Forum Publik ini selama 1 jam ke depan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mengimplementasikan visi misi Jabar Juara Lahir Batin. Tak hanya fokus kepada infrastruktur, urusan kerukunan umat beragama pun menjadi perhatian serius. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga mengatakan dalam beberapa tahun terakhir adanya peningkatan dalam indeks kerukunan umat beragama di Provinsi tercinta Jawa Barat. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema mengenai merajut toleransi dan kepedulian sosial di Jawa Barat saat bulan Ramadan 1444 Hijriah. Telah hadir di studio TVRI Jawa Barat. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu, yaitu Dr. Kiai Haji Ayub Jafar Sodik MSI PhD, selaku ulama dan juga tokoh agama Provinsi Jawa Barat. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Pak Ustadz ya. Baik, selanjutnya narasumber yang kedua adalah Bapak Ari Ganjar selaku sosiolog Universitas Pajajaran. Selamat sore Pak, Assalamualaikum. Selamat sore, waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan pemirsa, kami juga memiliki satu narasumber yang sudah terhubung melalui saluran interaktif Zoom, yaitu Dr. Joni Toat SHMM selaku Ketua Harian Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI Jawa Barat. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Pak Joni, apa kabar Pak? Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Ari. Iya. Pak Joni siap bergabung untuk mendiskusikan tema kita pada sore hari ini ya Pak ya? Siap. Mungkin saya akan langsung saja ke Pak Joni terlebih dahulu. Ini untuk berkaitan dengan PSMTI Jawa Barat. Sebetulnya yang sudah terlihat dari beberapa waktu ke belakang ini ada beberapa kegiatan-kegiatan sosial yang juga berkenaan dengan kegiatan sosial, bakti sosial dan juga hal yang berbau dengan toleransi seperti itu ya. Mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu Pak. Ini kaitan visi misi dilaksanakannya program-program kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh PSMTI Jawa Barat Pak. Ya, terima kasih Kang Gilang. Jadi kami dari PSMTI Jawa Barat sebetulnya melakukan bakti ini tidak hanya pada bulan Ramadan ini. Jadi kami dari selama pandemi pun sudah melakukan beberapa kegiatan sosial dan PSMTI ini ada di 33 provinsi seluruh Indonesia, 300 cabang kota dan kabupaten, semua serentak melakukan bakti sosial. Nah, khusus untuk Bandung dan Jawa Barat, kami tergabung dalam masyarakat Tionghoa Peduli. Itu tidak berbadan hukum, tapi terdiri dari beberapa yayasan yang tergabung. Ada kurang lebih 7 yayasan, dan kami melakukan bakti sosial ini tidak melihat juga kepada siapa kami melakukan kegiatan sosial ini. Jadi tidak melihat suku, ras, baik agama. Jadi selama pandemi kami melakukan awalnya itu adalah pembagian APD karena waktu itu kesulitan APD aparat seperti baju hazmat, masker dan lain-lain. Kemudian kami juga ada pembagian sembako pada waktu itu, dan kemudian kami melakukan membantu pemerintah juga melaksanakan vaksin massal. Mungkin sekarang sudah ratusan ribu gitu Pak. Ya, jadi sementara kegiatannya seperti itu. Ya, untuk PSMTI Jawa Barat sendiri ini kegiatan rutinnya selain dari bakti sosial yang sudah dilakukan beberapa waktu ke belakang Pak, adakah kegiatan-kegiatan lainnya yang juga berhubungan dengan kerukunan umat beragama Pak? Jadi untuk kerukunan umat beragama, kami tadi seperti kami sampaikan bahwa kami menyampaikan banyak juga kepada panti-panti asuhan, pondok pesantren. Salah satunya yang kami rutin kunjungi adalah Darul Inayah di Cisarua Parongpong di Kabupaten Bandung Barat.
itu kami lakukan rutin juga, ada sedikit bantuan dan termasuk juga bantuan pendidikan. Kadang-kadang kami bisa juga memediasi untuk memberikan beasiswa ke Tiongkok gitu. Baik, Pak Joni, saya akan beralih dulu ke narasumber yang ada di studio. Saya terlebih dahulu akan ke Pak Ari Ganjar. Pak Ari, apabila tadi dikatakan ada indeks untuk KUB atau kerukunan umat beragama, khususnya di Provinsi Jawa Barat yang mungkin ada peningkatan. Nah, ini untuk indikator kerukunan antar umat beragama ini bisa dilihat dari faktor apa saja sih Pak Ari? Boleh disampaikan? Iya, jadi untuk mengukur tingkat kerukunan dan juga toleransi, ini ada beberapa pendekatan sebetulnya, dan ada sedikit kontradiksi juga. Ya, misalnya ada dari kelompok-kelompok masyarakat LSM yang menyoroti bahwa di Jawa Barat itu tingkat intoleransinya termasuk yang paling tinggi. Dilihat misalnya dari kejadian-kejadian penolakan tempat ibadah, dan seterusnya. Nah, lalu kemudian pemerintah Provinsi Jawa Barat mencoba untuk memberikan data tandingan bahwa Jawa Barat itu tidak sebagaimana yang dipersepsikan seperti itu. Ya, lalu dilakukanlah survei dan hasilnya mayoritas masyarakat di Jawa Barat itu menerima perbedaan, ya, menerima juga kerukunan, ya, mereka saling menghargai satu sama lain. Nah, jadi kedua data ini kita sama-sama lihat sebagai upaya untuk terus meningkatkan kerukunan yang ada di Jawa Barat. Jadi apa yang dilakukan oleh PMSTI, ya, itu juga bentuk aktif toleransi, ya, kerukunan, bahwa kegiatan-kegiatan semacam itu memang harus terus dilakukan. Terlebih lagi Jawa Barat adalah daerah yang multikultural, ya, daerah yang dinamika sosial ekonominya tinggi. Itu pasti ada ekses-ekses seperti itu. Salah satunya hal-hal yang bisa merusak kerukunan. Jadi apa yang dilakukan oleh PSMTI tadi adalah hal yang positif selaku kelompok masyarakat, selaku warga, untuk terus memupuk kerukunan kita, menjaga kerukunan di Jawa Barat. Ya, kembali memang tidak melihat suku, ras, agama, dan juga faktor-faktor lainnya juga cukup mempengaruhi, ya, bagaimana indeks kerukunan ini bisa dikatakan cukup ideal, khususnya untuk Provinsi Jawa Barat yang juga penduduknya ini banyak di Indonesia. Betul. Ya, termasuk yang banyak seperti itu. Saya akan beralih dulu ke Ustadz Aib. Apabila tadi kita berbicara, Pak, mengenai kerukunan umat antar beragama, sudut pandang Pak Ustadz dari kacamata agama, dan juga mungkin ada hal lain yang mungkin juga bisa menjadi perhatian yang lebih prioritas, Pak Ustadz, untuk kerukunan antar umat ini. Seperti apa, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah saum kepada seluruh umat Islam yang sedang menjalaninya. Ada yang menarik bahwa dari awal Rasulullah itu memerintahkan untuk terus menuntut ilmu, dan salah satu kota yang disebut secara khusus adalah utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Nah, ini salah satu bentuk bagaimana Islam itu hadir untuk menjadi rahmatan lil alamin. Termasuk di bulan Ramadan kita diajarkan ibadah vertikal secara mahdoh kepada Allah, dan ibadah horizontal, yaitu ibadah sosial. Nah, berkaitan dengan ibadah sosial ini, dalam pandangan agama Islam tidak dibatasi hanya dengan sesama agama Islam, tetapi dengan luar agama Islam pun kita bisa bermuamalah, bekerja sama dalam berbisnis, bekerja sama dalam ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Pada hakikatnya manusia itu diamanahi 4 hidayah. Hidayah yang pertama adalah hidayah basariyah. Ini mau muslim, non-muslim, Asia, Eropa, Australia, Saudia, orang kaya, orang biasa, orang kota, orang desa, setiap manusia sama memiliki hidayah basariyah.
bahagia kalau dipuji, menderita kalau dicaci. Semua manusia, mau yang kaya yang miskin, sama. Ya, makanya kalau kita memperlakukan kemanusiaan itu kepada siapapun, insya Allah bermanfaat. Walaupun berbeda agama, walaupun berbeda suku dan bangsa, insya Allah akan ada efek manfaatnya. Itu hidayah basariyah. Yang kedua, hidayah akliyah. Kalau makhluk-makhluk lain sama diberi hidayah basariyah, seperti kucing dielus nyaman gitu ya, kalau dihardik lari. Tapi manusia teristimewa oleh Allah diberi hidayah akliyah. Hidayah akliyah ini untuk berpikir, untuk merenung bagaimana kita mencapai kebahagiaan di dunia dan tentu lebih jauh kebahagiaan di akhirat. Setelah itu ada hidayah diniyah. Nah, hidayah diniyah inilah yang kemudian membedakan antara satu kelompok beragama dengan kelompok yang lain. Hidayah diniyah saja ada yang hanya mengaku beragama tapi tidak melaksanakan agama. Maka ada yang lebih tinggi, yaitu hidayatut taufik. Contoh, si A ini beragama Islam, tapi belum tentu dia mengamalkan keislamannya. Si A ini beragama non-muslim, tapi belum tentu dia mengamalkan ajaran agama tersebut. Maka yang terbaik adalah hidayatut taufik. Dari mulai hidayah basariyah, hidayah akliyah, kemudian hidayah diniyah, diakhiri dengan hidayatut taufik, pengaplikasian dari ajaran agama tersebut, intinya adalah untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Begitu. Kembali lagi, secara universal kepedulian sosial itu memang harus dibangun. Harus dibangun. Dari dasarnya sebagai seorang manusia, ya, dimanapun berada ya Pak Ustadz ya. Tidak melihat latar belakangnya seperti apa. Kalau misalkan Pak Ustadz sendiri melihat Jawa Barat, nah karakter masyarakatnya seperti apa nih? Apakah ada kerentanan gitu, kemudian ya mungkin dalam satu sudut pandang khusus untuk yang muslim di antar sesama muslimnya Pak Ustadz, mungkin seperti apa? Baik, sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan penuh berkah ini dengan hari kemenangan. Ada informasi katanya untuk lebaran saja di antara kita tidak akan sama. Ada yang konon hari Jumat udah memastikan, ada yang masih menunggu nanti hari Kamis ada sidang isbat, dan di situ baru ditetapkan apakah ada hilal, wujudul hilal 3 derajat itu. Kalau tidak ada, fa'atimus siyam, maka disempurnakan saum 30 hari. Berarti lebarannya hari Sabtu. Nah, insya Allah masyarakat Indonesia, terutama Jawa Barat, untuk perbedaan-perbedaan ini pun kita sudah siap. Jadi alhamdulillah masyarakat Jawa Barat itu sudah sangat cerdas. Termasuk sebelum Ramadan, saya bersama Kapolresta Jabar dan Polda Jabar berkumpul juga dengan tokoh-tokoh agama lain untuk turut mengamankan hari Imlek. Itu Imlek saja kita peduli untuk tetap saling menghargai. Ada batasan toleransi di situ, selama tidak ada kaitannya dengan akidah, dengan keimanan, kaitan dengan sosial, kita saling menghargai, saling menghormati. Bahkan Rasulullah pun berdagang saat itu ke beberapa negara yang notabene saat itu non-muslim. Begitu kan? Baik, ini luar biasa sekali, menjadi salah satu motivasi buat kita ya Pak ya. Tidak hanya memperdebatkan tentang cara atau misalkan sudut pandang, tapi bagaimana bisa saling menghargai, saling bergotong royong. Baik yang internal sesama umat agama, satu agama seperti itu, ataupun juga dengan agama yang lainnya, begitu ya Pak Ustadz kurang lebih ya. Baik, saya kembali ke Pak Joni. Pak Joni, tadi disampaikan ada beberapa kegiatan sosial dimulai dari saat pandemi COVID-19 yang melanda ini cukup berpengaruh terhadap kehidupan sosial, ekonomi, kemasyarakatan seperti itu ya. Kemudian di Ramadan ini secara spesifik dan juga detail dari PSMTI ini di Jawa Barat, kegiatan-kegiatan yang mempunyai visi misi toleransi dan saling peduli sosial ini apa saja Pak? Boleh mungkin disampaikan juga sebagai sebuah motivasi bagi pemirsa juga. Ya, terima kasih Kang Gilang. Jadi di awal bulan Ramadan kami juga menyelenggarakan bagi-bagi takjil. Pertama ini dari awal bulan Ramadan sampai nanti berakhir itu di depan Masjid Lause di Tamblong. Itu memang identik
identik itu Masjid Al-Aqsa kan Muslim Tionghoa gitu ya. Kemudian kami juga mengadakan subsidi sembako. Hari ini tadi pagi terakhir, alhamdulillah sudah terlaksana total 12.000. Kami salurkan bekerja sama dengan TNI, dengan Polri, tentunya dengan Pemkot juga dan media. Dan waktu hari Jumat minggu lalu di depan kantor TVRI berlangsung itu jumlahnya 1.200 waktu di TVRI. Nah kemudian juga kami menyadari bahwa pada saat bulan Ramadan banyak yang Muslim tidak bisa mendonorkan darah, sedangkan kebutuhan darah tetap. Jadi kami menghimbau kepada non-Muslim untuk mendonorkan darahnya di saat bulan Ramadan, dan kami menyelenggarakan 1 bulan 2 kali untuk donor darah selama bulan Ramadan ini di seluruh Indonesia sebetulnya. Nah khusus di Jawa Barat seminggu 2 kali itu alhamdulillah terkumpul setiap kalinya bisa 200 labu. Nah itu yang khusus di bulan Ramadan Gilang. Luar biasa sekali, berarti memang ada penyeimbangan kebutuhan juga ya Pak ya, khususnya untuk bulan Ramadan yang dimana memang kita tidak melihat ini momentum umat Muslim seperti itu ya, tapi tidak hanya itu saja, tapi memang ada banyak kegiatan-kegiatan yang memancing kebaikan sosial dalam cara yang berbeda-beda seperti itu ya Pak ya. Nah, kemudian untuk PSMTI Jawa Barat sendiri secara visi misi kemudian pencapaian yang sudah dilaksanakan begitu, animonya dan juga secara keanggotaan di PSMTI Jawa Barat ini seperti apa nih Pak? Semangatnya mungkin juga bisa menjadi tular semangat dan juga mungkin inspirasi bagi kita bahwa kerukunan ini bisa dipancarkan dari setiap suku dan juga komunitas tertentu seperti itu. Ya, alhamdulillah saya sangat apresiasi dan bangga kepada teman-teman dari suku Tionghoa maupun non-Tionghoa. Walaupun kami menyadari pengusaha ini di saat pandemi ini sangat kesulitan, tapi mereka masih mau berkontribusi untuk masyarakat, dan alhamdulillah kami juga tidak mendapat kesulitan untuk itu. Jadi sudah hampir 3 tahun kami menyalakan baksos ini tanpa henti, dan khusus tadi sebagai bentuk dari toleransi tadi Pak Ustadz juga menyampaikan waktu Imlek ada ikut bantu atau ikut menyalami hari Imlek selama tentunya juga tidak melanggar akidah, dan kami pun nanti pas pada hari rayanya merencanakan untuk bersilaturahmi di Masjid Al-Aqsa dan di Masjid Agung pas setelah salat Id, dan kami akan sama-sama juga makan ketupat bareng-bareng. Wah, gitu. Luar biasa ini Pak. Ini terasa keharmonisannya dan juga tentunya sejuk sekali begitu ya kalau misalnya kita mendengar suasana atau momen seperti ini yang mungkin kebanyakan masyarakat juga tidak begitu menotis hal tersebut seperti itu ya Pak. Tapi mungkin apabila pemirsa menyaksikan juga ternyata memang ada banyak kegiatan-kegiatan yang juga bisa dikolaborasikan, saling mendukung satu sama lain seperti itu ya Pak ya. Untuk keanggotaan dari PSMTI Jawa Barat sekarang itu berapa orang Pak? Berapa banyak? Jadi sebetulnya kami tidak menghimpun anggota karena tidak eksklusif, tapi banyak kami sebut itu simpatisan-simpatisan. Dan hampir ya kami mewakili juga suku Tionghoa yang ada di Jawa Barat untuk menyampaikan aspirasi kalau ada sesuatu hal kaitannya dengan pemerintah atau segala sesuatu hal. Biasanya mereka menyampaikan aspirasinya lewat organisasi kami gitu. Baik, bisa menjadi wadah aspirasi bagi masyarakat ya. Jadi menampung dan juga mungkin bisa memberi masukan satu sama lain. Baik Pak Joni, saya akan balik dulu ke Pak Ari Ganjar. Dari sosiolog, kacamata sosiolog, sudut pandang sosiolog, kan setelah pandemi ini banyak sekali pengaruh-pengaruh secara kehidupan ekonomi, sosial juga mungkin yang bisa diambil pelajaran dari after pandemi, Pak Ari. Ini apa nih untuk bisa dikorelasikan dengan kerukunan yang mungkin indeksnya perlu kita targetkan bisa lebih baik lagi Pak di Jawa Barat Pak? Ya, setelah pandemi justru efek yang dirasakan oleh masyarakat adalah ekonomi. Ya, karena ketika pandemi itu banyak yang kehilangan pekerjaan, kemudian juga pendapatannya berkurang ya. Dan masalah-masalah sosial juga timbul.
Yeah. Ya seperti ada begal juga meningkat, kriminalitas dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Itu menandakan modal sosial di masyarakat ini sempat tergerus karena masalah ekonomi itu tadi. Yeah. Dalam keadaan seperti itu perlu adanya kepedulian sosial, perlu adanya saling memperhatikan satu dengan yang lain. Jadi yang dilakukan oleh kelompok PSMTI dan juga kelompok-kelompok yang lainnya untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat itu bukan hanya membantu dari sisi ekonomi, tetapi juga menjalin trust, menjalin adanya rasa kepercayaan di antar masyarakat. Dan ini merupakan hal yang penting. Kalau masyarakat kita itu memiliki trust yang tinggi satu dengan yang lainnya, maka di situ ada kerjasama. Ya, ketika kerjasama di situ dimungkinkan, maka di situ akan muncul akses terhadap kesejahteraan. Ya, kerjasama bisa ada prestasi-prestasi, inovasi dan lain sebagainya. Jadi apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat dengan membangkitkan, menumbuhkan kembali modal sosial di tengah krisis ekonomi, dan bukan hanya pandemi, tetapi juga perang Rusia Ukraina. Betul. Ya, resesi global ya Pak ya? Betul, Ekonomi resesi global yang kemudian juga banyak perusahaan yang sekarang PHK karyawannya. Justru disinilah momen kelompok-kelompok masyarakat lebih meningkatkan kepedulian sosialnya, lebih meningkatkan kualitas modal sosial. Karena dalam keadaan seperti itu, mau tidak mau ekses sosial itu pasti ada, pasti timbul. Ya, kriminalitas, lalu juga kemudian penyalahgunaan narkoba dan lain-lain, ya, karena itu ekses dari ekonomi gitu kan. Nah, jadi dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan, ya, upaya sosial ini membentengi setidaknya, membentengi masyarakat dari ekses yang lebih buruk, ya. Nah, jadi tapi insya Allah saya lihat juga kinerja ekonomi ya pemerintah kita bisa untuk terus bertahan dan juga meningkatkan, tidak terlalu buruk seperti yang diprediksi, ya. Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat ini semakin ditopang dengan kondisi sosial ekonomi yang semakin baik. Mudah-mudahan seperti itu. Kemudian Pak Ari, ini apabila di samping kolaborasi yang dilakukan melalui upaya-upaya kegiatan sosial seperti itu, mungkin ada juga resiko untuk konflik yang dimensinya berbau keagamaan. Misalkan ada orang-orang yang menangkap dan mencerna ini mentah bulat langsung gitu ya, bahwa ini bisa diolah, atau misalkan secara pola pikir dia harus mengikuti apa yang dilihat atau disimak seperti itu ya Pak. Strategi penanganan konflik yang berdimensi keagamaan ini bisa dicegah dengan cara apa saja Pak? Iya, jadi salah satu ekses negatif dari kondisi perekonomian ya, yang semakin menekan, munculnya pengangguran, itu mengkambing hitamkan masalah keagamaan, ya, terutama minoritas. Ini sama juga bukan hanya di Indonesia, tetapi di Amerika Serikat, ya, ketika era Donald Trump banyak pengangguran, itu kemudian narasi anti pendatang, Islamofobia, gitu kan. Jadi itu adalah kambing hitam. Nah, di Jawa Barat, kita harus mulai memetakan. Jadi kita jangan melihat, wah ini masyarakat intoleran. Dilihat dulu sebabnya apa. Kalau misalnya sebabnya ekonomi, di sana banyak pengangguran, banyak kemiskinan, maka apa yang harus dilakukan di sana, penanganannya juga harus sesuai. Ya mungkin tadi bagaimana kita bisa memperdayakan masyarakat secara ekonomi di situ. Tapi ada juga yang karena masalah di sana ada memang kelompok-kelompok tertentu, ya, maka penanganannya juga kita harus pendekatan kepada kelompok-kelompok itu untuk meminimalisir narasi-narasi yang bisa memecah belah. Jadi memang dalam seperti ini kita harus lihat akar masalahnya, karena tidak ada kasus-kasus intoleransi itu yang betul-betul misalnya berasal dari agamanya. Biasanya ini agama saya menuntut untuk supaya diskriminatif atau intoleran. Itu tidak ada satupun ajaran agama di Indonesia yang seperti itu. Artinya ada faktor-faktor sosial di situ yang kemudian dikemas dalam bentuk agama. Nah, ini juga yang harus disikapi secara hati-hati, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat kita.
Ya, kalau melihat sekarang ini kita menuju tahun politik yang mungkin juga banyak sekali resiko dan juga hal-hal yang perlu diantisipasi oleh masyarakat dengan mungkin ada hal-hal yang berita tidak baik dan juga mungkin tadi dimensi agama, dimensi sosial, perekonomian dan juga permasalahan yang cukup krusial di Indonesia ini khususnya Jawa Barat, Pak. Berarti kalau misalkan masyarakat mempunyai format dan kecermatan yang baik itu harus bisa seperti apa ini untuk bisa netral dan menjadi diri sendiri dengan tadi mengutamakan kerukunan umat beragama ini. Saya kira di sini literasi media ya perlu ditingkatkan ya. Jadi supaya masyarakat tidak hanya mengkonsumsi informasi karena sekarang itu kan informasi beredar di medsos. Ya, di internet, di medsos, di grup WA dan lain sebagainya. Beredar berita-berita yang tidak tahu kita kebenarannya seperti apa. Nah, dengan adanya literasi media, masyarakat itu tidak hanya mengkonsumsi, tetapi juga mengkritisi, mengevaluasi, mengkritisi, ya. Apalagi terhadap berita-berita yang sensitif, berita-berita yang politik, terlebih lagi berbau sara. Ya, itu kita himbau masyarakat ya apabila ada berita yang seperti itu langsung diabaikan saja, di delete, tidak usah dibaca lebih lanjut, apalagi disebarluaskan. Nah, tetapi kita harus proaktif juga dengan hal seperti itu ya. Pemerintah, Menkominfo juga ada program literasi digital ya. Lalu juga tidak hanya dari pemerintah, dari kita juga harus mulai sekarang ya menjaga minimal anggota keluarga kita untuk memfilter media-media ataupun informasi-informasi, terlebih lagi informasi politik ya, informasi yang berbau sara untuk tidak dikonsumsi tanpa kita kritisi, tanpa dievaluasi terlebih dahulu. Betul. Media semakin berkembang, teknologi informasi juga sama begitu ya. Kembali lagi kepada filter di dalam diri sendiri ya Pak ya. Betul. Untuk hal-hal yang mungkin juga akan berdampak ke dalam kehidupan sosial. Baik, saya akan beralih ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau misalkan tadi kita bahas mengenai toleransi ya Pak ya. Nah, kita mungkin nanti akan bahas lebih lanjut lagi Pak Ustadz, tapi usai jeda. Kita beristirahat sejenak ya. Pemirsa, kami akan kembali bersama-sama dengan para narasumber di studio dan juga melalui Zoom. Namun usai jeda, tetap bersama kami di Forum Publik. Gak bisa seperti ini. Harus punya rencana. Siapkan rencana dan semangat di pandemi ini. Ambu, Abah. Abah tinggali. Kang kabayar teleponan sama perempuan. Kenapa kabayar? Tidak, Bu. Cinta saya mah hanya untuk seorang ini. Naon atuh hari tadi kudu move on segala. Dari tadi kita harus bangkit dari pandemi. Kita harus move on gitu. Jadi akang temen duakan itu. Tuh itu. Saya sayang. Indonesia bangkit, Indonesia maju. Ya, terima kasih banyak pemirsa, Anda masih menyaksikan Forum Publik. Kita masih membahas terkait merajut toleransi dan kepedulian sosial di Jawa Barat saat bulan Ramadan 1444 Hijriah. Tadi kita sudah sampai kepada beberapa indikasi atau faktor-faktor yang juga mungkin bisa menjadi sebuah notis bagi kita dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kepedulian sosial dan juga toleransi. Saya akan ke Pak Ustadz. Pak Ustadz Daib, kalau misalkan tadi berbicara toleransi, ini memang stigmanya memang persepsinya selalu baik, saling menghargai, baik sesama umat agama salah satu, ada agama tertentu seperti itu, ataupun juga antar umat beragama. Namun apakah ada batasan dalam toleransi ini Pak, yang juga patut dijaga? Baik.
Sebentar lagi kita akan sampai di hari kemenangan. Ada satu doa yang dicontohkan Rasul, Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang kembali. Kembali di situ bukan mudik ya, tapi kembali kepada fitrah. Wal faizin, dan jadikan kami orang-orang yang beruntung. Biasanya di kita disingkat jadi minal aidin wal faizin. Fitrah manusia itu berbuat baik. Fitrah manusia itu bermanfaat. Seperti halnya ikan, fitrahnya itu air. Jadi walaupun ikan itu disimpan di kasur yang mewah, di rumah yang megah, kalau nggak ada airnya nggak akan hidup dia. Walaupun disimpan di comberan, kalau ada air nyaman dia. Nah, manusia itu fitrahnya berbagi. Khusus di dalam agama Islam, kepedulian itu dilatih melalui saum. Saum itu al-imsaku anil muktir min tulu'il fajri ila gurubi samsi. Menahan diri dari yang membatalkan, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Seharian kita merasakan lapar, merasakan haus. Kita lapar dan haus hanya di siang hari. Sementara teman kita, sahabat kita, keluarga kita yang diuji dengan keterbatasan, mereka haus, mereka lapar bukan di siang hari, tapi boleh jadi di sepanjang hari. Makanya rekan-rekan kita dari komunitas Tionghoa yang turut berbagi, ini luar biasa, kepedulian sesama gitu ya, kepedulian kemanusiaan. Apa batasan toleran? Selama kaitannya dengan akidah ya, karena kita kenal banyak yang sangat dekat dengan Rasul, tapi kalau masalah akidah tidak dapat hidayah ya tidak bisa dipaksakan. Makanya selama tidak berbenturan dengan akidah, akidah itu jelas patokannya, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Tapi berbicara sosial, berbicara muamalah, berbicara kehidupan manusia, kita itu di dunia. Maka kita harus bermanfaat bagi siapapun. Rasul pun diutus, wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Rasulullah itu tidak semata-mata diutus kecuali untuk menjadi rahmat. Rahmat itu bernilai manfaat bagi seluruh alam. Jadi di alam ini kan bukan hanya manusia, ada makhluk lain, ada jamadat, ada hayawanat, ada nabatat, kemudian ada muslim, ada non-muslim. Maka semua harus bernilai manfaat. Selama kebaikan itu tidak ada tujuan-tujuan lain gitu ya, untuk apa namanya penodaan akidah dan lain sebagainya, itu sebuah kebaikan yang harus kita dukung dan sangat luar biasa gitu. Begitu kan. Masih bisa kita sambut seperti itu ya Pak ya, apabila masih konteksnya kebaikan. Ini secara prinsip berbicara toleransi. Kalau secara pergaulan begitu ya, dalam lingkup saling menghargai, toleransi dan kehidupan sosial, apa saja yang mungkin bisa lebih masyarakat pahami ketika dalam kehidupan sehari-hari? Ada beberapa juga yang mungkin apatis ini Pak Ustadz. Ada beberapa segmentasi masyarakat yang mungkin menganggap bahwa saya tergantung apa yang saya rasakan saja gitu. Awareness-nya, kepekaan terhadap kepedulian sosialnya yang mungkin akan bernilai baik secara agama, baik secara kehidupan sosial juga di dunia. Ini mungkin ada kurang kepekaan. Bagaimana ini yang mungkin bisa masyarakat pahami secara kehidupan yang mungkin bisa dicerna sehari-hari, Pak? Baik, kalau di pandangan agama Islam, hidayah itu harus dijemput. Waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Kita berjalan dulu, baru dijemput sama Allah. Untuk menjadi ahli tahajud, itu tidak tiba-tiba, harus dipaksakan dulu, harus dibiasakan dulu. Nah, untuk menumbuhkan kepedulian itu pun harus dilatih, harus dibiasakan. Makanya Ramadan hadir adalah sebagai syahrul riyadhah, bulan latihan. Ada latihan keimanan, ada latihan akhlak, ada latihan ibadah, ada latihan arkan, bagaimana pola makan, bagaimana pola pikir, bagaimana pola hidup, dilatih. Nah, untuk tumbuh kepedulian kita pun harus melatih diri. Makanya alangkah baiknya kadang-kadang kita turun ke bawah, kita merasakan bagaimana orang-orang yang diuji dengan keterbatasan. Kita menengok tetangga. Bahkan Umar bin Khattab tidak berani tidur sebelum memastikan semua tetangganya dalam keadaan kenyang. Kalau kita kan jarang tidur aja kan begitu ya. Nah, ini luar biasa bagaimana kita menumbuhkan kepedulian itu harus dibiasakan dan dilatih. Dan itu diajarkan dalam ajaran agama, baik itu agama Islam dan agama yang lain pun, insya Allah
selama agama itu agama fitrah, tidak akan bertentangan dengan aturan-aturan Allah. Begitu. Baik Pak Ustadz, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pedoman begitu ya untuk kita semua. Kita akan beralih kembali ke Pak Jody Toat. Kalau tadi ada beberapa kegiatan yang mungkin juga berkaitan dengan visi misi dari Pak Guyuban ya Pak ya. Ini untuk dalam proses perjalanannya apakah ada kesulitan dan juga kendala-kendala yang sempat ditemui dan mungkin juga menjadi effort dari PSMTI dalam penyamaan persepsi, kemudian juga dalam faktor-faktor yang mendukung kerukunan tersebut Pak? Ya, alhamdulillah selama ini kami tidak mendapat kesulitan. Jadi kami melaksanakan kegiatan ini sebetulnya dari zaman awal reformasi tahun 98 pun sudah melaksanakan. Dan kami sudah terbiasa maksudnya bergaul dengan teman-teman yang berbeda suku dan berbeda agama tentunya. Tapi kami intinya mau berbaur dan kami menganggap bahwa suku Tionghoa itu adalah salah satu bagian dari bangsa Indonesia. Sehingga alhamdulillah tidak ada kesulitan yang signifikan. Paling-paling juga kalau di lapangan itu kalau kita agak sedih kalau sesuatu yang kami bawa itu ternyata kurang dengan kapasitas atau dengan jumlah yang kami sediakan dengan masyarakat yang ada, itu aja kadang-kadang, itu aja. Secara kuantitas dan mungkin juga persiapan, tapi memang itu masih dalam lingkup teknis begitu ya Pak ya. Jadi secara prinsip atau persepsi dari masing-masing pihak ini tidak terlalu menjadi polemik seperti itu ya Pak ya. Kemudian Pak, kalau berbicara mengenai toleransi dari sudut pandang PSMTI Jawa Barat beserta dengan rekan-rekan juga yang saat ini juga oleh Pak Ketua, seperti apa ini arti toleransi yang mungkin juga bisa terus dibudayakan, di mana memang Indonesia ini kaya sekali dengan budaya, ras, suku dan juga beragam macam komunitas dan juga organisasi yang punya visi misi seperti PSMTI ini Pak. Jadi kebanyakan kami juga mengedukasi masyarakat tentunya juga di suku kami, suku Tionghoa, untuk bermawas diri tentunya. Kami tekankan juga kepada awalnya dari keluarga dulu, kemudian kepada lingkungan untuk mawas diri lah. Kadang-kadang apalagi di tahun politik seperti ini ya, seperti tadi Pak Ari sampaikan bahwa kita memang ada kekhawatiran, tapi saya yakin masyarakat sekarang sudah cerdik juga untuk bisa memilah-milah mana yang benar, mana yang tidak, dan saya berharap juga nanti para politikus tidak bermain dalam isu sara untuk ini gitu. Iya. Tidak memperkeruh keadaan, dan memang apabila masih bisa dikondisikan dalam bentuk diskusi atau komunikasi yang baik begitu ya Pak ya, masih bisa ada keberlanjutan. Pak, saya juga ini mungkin bentuk pertanyaan, apabila memang PSMT ini sudah lama terbentuk dengan berbagai visi misi kegiatan dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kepedulian sosial Pak. Apabila mungkin ada masyarakat Tionghoa juga yang mungkin hari ini menyaksikan dan juga ingin turut menjadi simpatisan, itu akses dan caranya seperti apa Pak, dan bisa di mana saja ditemui gitu? Jadi kami ini ada website, kemudian juga ada beberapa yayasan termasuk sebetulnya PSMT ini ikut gabung dalam masyarakat Tionghoa peduli. Jadi ini bukannya eksklusif bahwa kita menggunakan Tionghoa, tapi kita ini ingin menularkan kebaikan juga dan memberitahukan kepada masyarakat bahwa suku Tionghoa ini juga berbuat sesuatu dan menghimbau juga kepada suku Tionghoa yang lain untuk bisa berbuat. Nah, kami mempunyai sekretariat itu di Jalan Narohana nomor 37 untuk sekretariat masyarakat Tionghoa peduli, yaitu di Yayasan Dana Sosial Priangan, dan kami di sana juga ada museum Tionghoa dan sedang membangun juga museum semacam museum atau pusat kebudayaan Indonesia Tionghoa. Nantinya insya Allah bisa terlaksana tahun depan, sudah selesai. Nah itu Pak. Iya. Kemudian sejauh ini sudah bermitra dengan pihak mana saja, dan kemudian output yang adanya keberlanjutan dari tahun ke tahun ini apa saja Pak? Mungkin bisa disampaikan juga. Ya, jadi kami ini PSMT sekarang bergabung. Jadi PSMT itu adalah Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia yang di Jawa Barat tergabung dalam masyarakat Tionghoa peduli, terdiri dari beberapa yayasan yang berkontributor.
Salah satunya adalah tentunya Yayasan Dana Sosial Priangan yang ada di Nanarohana, kemudian juga ada Yayasan Harmonis, ada Yayasan Harapan Kasih, kemudian juga ada Yayasan Mutiara, ada Yayasan Minan, dan juga Perhimpunan Pengusaha Taiwan. Nah, kami berkolaborasi kebanyakan memang dengan pemerintah dan pesantren-pesantren. Tentunya juga dengan lingkungan, dengan Polda, dengan Polrestabes, Polhim, dengan Kodam, dengan Pemkot Kota Bandung. Dan tentunya kalau untuk donor kami berkolaborasi dengan PMI Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Kalau tadi yang saya sampaikan mengenai vaksin yang sudah ratusan ribu dosis kami laksanakan, tentu itu vaksinnya adalah dari Pemkot atau dari Dinas Kesehatan, kemudian juga dari TNI dan Polri, Kak, gitu. Iya, baik, berarti ini basic inisiasinya memang dari suku Tionghoa seperti itu, namun secara keberlanjutan program dan juga mungkin wadahnya itu memang bisa untuk kalangan mana saja begitu ya Pak Joni ya? Betul. Ya, sangat universal dan juga mungkin bisa dikolaborasikan apabila masyarakat juga punya program-program dan ide gagasan bisa juga disampaikan ya Pak Joni ya. Baik, saya kembali ke Pak Ari Ganjar. Pak, kalau misalkan tadi kita melihat ada beberapa kepekaan seseorang dalam berbuat kepedulian, terus kemudian toleransi. Sebetulnya kalau dilihat dari kacamata, maksudnya secara usia atau kategori tertentu, apakah ini bergantung kepada kedewasaan seseorang Pak secara personal untuk kepedulian sosial ini dalam kepekaannya? Iya, justru manusia itu fitrahnya adalah bekerja sama. Fitrahnya itu adalah toleran. Ya, sikap intoleransi itu dibentuk secara sosial, dibentuk oleh lingkungannya. Ada persepsi-persepsi, ada stigma terhadap suku tertentu, terhadap golongan tertentu. Nah, tetapi kan itu pada kasus-kasus tertentu, pada situasi tertentu. Tetapi kita lihat di Jawa Barat ini secara umum masyarakatnya adalah toleran. Ya. Hanya saja karena Jawa Barat ini adalah paling dekat dengan ibu kota, lalu kemudian juga pertumbuhan atau perputaran ekonomi, industrialisasi sebagai macam, nah itu ada ekses-eksesnya. Jadi tantangan di Jawa Barat itu tinggi dengan kasus-kasus itu tadi ya, sehingga melahirkan adanya ekses intoleransi. Nah, akan tetapi manusia dewasa pun dengan adanya pendidikan, ya, dengan adanya pendidikan justru itu adalah lembaga yang penting. Ya, jadi semenjak anak-anak itu di keluarga itu seharusnya sudah dididik ya untuk bertoleransi, bertetangga dengan berbeda keyakinan, berbeda suku ya, lalu kemudian di lingkungan sekolah ya, sampai ke perguruan tinggi ya. Jadi pendidikan yang inklusif ini semestinya terus dikuatkan di dalam pendidikan di seluruh jenjang, karena ini juga yang bisa membentengi ya masyarakat untuk tidak terjerumus kepada pemikiran-pemikiran yang sifatnya intoleran semacam itu. Ini akan sangat berpengaruh juga ya Pak ya. Nah kemudian kalau misalkan sekarang bila dikorelasikan dengan realita di kalangan muda khususnya Pak ya, sering saya dengar mungkin ada beberapa yang punya stigma bahwa saya ekstrovert, saya introvert, saya kurang bisa bersosialisasi dengan orang banyak. Nah, untuk orang-orang yang mungkin sudah terlanjur menanamkan persepsi pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa bersosialisasi, bahkan mungkin untuk mengaplikasikan, mengimplementasikan kepedulian sosial dan juga toleransi, itu apa yang bisa dibangun dalam dirinya, Pak? Ya, saya kira introvert dan ekstrovert itu tidak terlalu berkaitan dengan persepsi seseorang terhadap kelompok lain. Ya, itu hanya bagaimana cara dia untuk misalnya nyaman dia dalam melakukan interaksi. Jadi orang yang introvert pun ya dia belum tentu intoleran ya. Jadi itu tidak ada kaitannya menurut saya. Yang ekstrovert pun kalau misalnya di dalam benaknya itu intoleran, itu justru lebih berbahaya gitu kan. Karena dia bisa melakukan tindakan yang destruktif gitu kan.
Berarti tidak semua memang harus terlihat juga ya Pak ya, untuk secara prinsipil kepedulian dan juga toleransi ya Pak ya, kalau Iya, misalkan jadi- bisa direalisasikan. Betul, kepedulian itu kan diawali dari persepsi ya. Tadi dari institusi agama Betul. ya, memberikan pendidikan tentang pentingnya kepedulian gitu. Dan secara pribadi justru manusia itu merasa senang, merasa bahagia ketika dia itu peduli kepada orang lain. Iya, Ketika dia memberikan sesuatu ataupun berkontribusi kepada orang lain. Ya, hal yang sederhana saja, membantu orang tua menyeberang jalan, itu pasti orang itu merasa bahagia. Oke. Pasti, apalagi bersedekah dan lain sebagainya. Jadi itulah mengapa saya katakan bahwa manusia itu lahir itu toleran sebetulnya. Oke. Ya. Baik, Pak Ari. Apabila tadi memang kita sudah bisa melihat dan juga mengklasifikasikan juga masyarakat bagaimana harus bersikap, bagaimana harus bisa mengimplementasikan rasa toleransi dan juga kepedulian sosial ini ya. Mungkin saya akan ke Pak Ustadz Aib, kalau misalkan berbicara mengenai Ramadan, banyak hal-hal dan kegiatan positif. Iya. Mungkin Pak, apa yang bisa diangkat ataupun juga menjadi sebuah pedoman untuk kehidupan kebaikan selanjutnya berkenaan dengan toleransi dan ini mungkin juga sekaligus memberikan saran dan juga himbauan kepada masyarakat. Iya. Silakan Pak Ustadz. Salah satu konsep yang disampaikan Rasul bahwa al-yadul ulia khairu min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman bahwa wa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa orang yang gemar memberi, gemar membantu, kemudian dalam kondisi bertakwa kepada Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, Allah akan membimbing, Allah akan menghantarkan orang tersebut menuju ke jalan yang mudah. Sebaliknya wa amman bahila wastagna, orang yang bahil dan merasa tidak butuh kepada yang lain, berarti sudah tidak bersosial, sudah tidak merasa butuh dengan tetangga, dengan bangsa, dengan masyarakat lain, maka Allah akan menggiring orang tersebut untuk menuju jalan yang sempit, jalan yang susah. Ramadan sebagai momen untuk melatih kami umat Islam, melatih keimanan. Salah satunya mampu menghadirkan Allah dalam hidup. Ada orang, tidak ada orang, di siang hari kita tidak berani makan dan minum. Di luar Ramadan, keimanan itu kita teruskan. Artinya dalam bernegara, bermasyarakat, berkeluarga, dahulukan bahwa Allah senantiasa memantau wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dimanapun kita berada di situ Allah bersama kita. Dan kita hidup di muka bumi ini adalah tentu untuk kebermanfaatan. Rasul menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat untuk manusia lain. Tidak disebutkan apakah muslim, apakah non muslim, tapi harus bermanfaat untuk manusia yang lain. Subhanallah. Itu nasihat-nasihat Rasulullah. Semoga menjelang hari kemenangan kita benar-benar kembali kepada fitri dan meraih keberuntungan. Ciri keberuntungan atau ayat 20, yang pertama alladzina amanu, mereka yang mampu mempertahankan keimanan. Yang kedua wahajaru, orang yang berhijrah. Hijrah di zaman Rasul mungkin min daril kufar ila daril Islam. Hijrah di hari ini ada 3, hijratul i'tiqadi, hijratul fikri, hijratul a'dha'i. Hijratul fikri salah satunya berpola pikir positif, jangan berpola pikir negatif. Gitu. Baik, luar biasa. Ini mudah-mudahan bisa menjadi pedoman dalam kehidupan yang lebih baik ke depan ya Pak Ustadz ya. Mungkin Pak Joni boleh menambahkan juga untuk himbauan dan ke depan agar lebih baik dalam toleransi antar umat beragama dan kerukunan di Jawa Barat. 30 detik saja Pak, mohon maaf di waktu yang statement terakhir ini. Silakan Pak. Ya, kami dari PSMTI dan teman-teman suku Tionghoa yang lain tentunya juga menghimbau kepada semua masyarakat agar bisa berbuat, terutama perhatikan dulu yang dekat-dekat saja, tetangga, kiri kanan, saudara sendiri. Nah, kalau bisa berbuat seperti itu di lingkungannya, saya yakin toleransi bisa dijaga dan keamanan pun bisa kondusif. Itu aja Kang.
Baik, terima kasih banyak Pak Joni atas waktunya dan juga saran. Semoga ini bisa menjadi sebuah semangat baru untuk warga Jawa Barat. Terima kasih Pak Ari, Pak Ustadz, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di forum publik. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi inspirasi keberagaman antar umat beragama, berikut dengan kerukunan dan juga awareness kita dalam mewujudkan Jabar Juara lahir batin dari segmen satu ke segmen yang lainnya dalam berbagai macam aspek. Semoga Ramadan ini bisa memberikan keberkahan untuk seluruh pemirsa dan juga tayangan ini bisa bermanfaat untuk Anda semua yang menyaksikan. Terima kasih banyak pemirsa. Saya Gilang Hafizi. Sampai jumpa lagi di forum publik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Hatur nuhun.